Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rami dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri terhadap Audit Report Lab Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Prof. Dr. Edi Rashid, MKom AKCA, yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu penutup. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Laporan keuangan berisi informasi penting yang berguna bagi pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya. Laporan keuangan yang diaudit dalam laporan tahunan perusahaan digunakan sebagai referensi akuntansi yang utama sekaligus menjadi sumber yang paling andal dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan disajikan demi memenuhi tujuan tertentu dari pelaporan keuangan. Salah satunya yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan dan juga sebagai pertimbangan bagi investor potensial dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya. Sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam IFRS Conceptual Framework 2018, suatu informasi dikatakan berguna apabila mengandung informasi yang relevan bagi pengguna laporan dan juga merepresentasikan keadaan yang sebenarnya atau faithful representation. Dan untuk meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan faithful representation tersebut, diperlukan informasi yang dapat diperbandingkan atau comparability, dapat diverifikasi atau verifiability, tepat waktu atau timeliness, dan dapat dipahami atau understandability. Ketepatan waktu atau timeliness dalam penyampaian laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kegunaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang relevan dan merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Suatu informasi harus tersedia secara tepat waktu agar informasi tersebut tidak kehilangan sebagian dari nilai ekonominya dan juga untuk menghindari meningkatnya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin lambat laporan keuangan disajikan dan dilaporkan kepada pihak eksternal, maka akan semakin berkurang kemampuan informasi tersebut untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan pada keputusan pengguna laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29-POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan tahunan. Disebutkan juga bahwa laporan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Namun faktanya masih banyak perusahaan publik yang menyampaikan laporan tahunan melewati tanggal 30 April yang dalam artian perusahaan tersebut terlambat menyampaikannya. Salah satu yang menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan tahunan yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan atau disebut juga dengan audit report lag. Audit report lag merupakan jumlah hari dari akhir tahun laporan tahunan hingga saat auditor menandatangani laporan setelah membuat pendapat mereka tentang akun perusahaan. Proses audit dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi secara independen isi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar, persyaratan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses audit tersebut akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk memeriksa akun dalam laporan keuangan perusahaan sampai auditor yakin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan audit berisi pendapat auditor tentang kredibilitas dalam laporan keuangan, sehingga investor cenderung menyukai opini audit yang mereka terima lebih cepat agar dapat segera menyesuaikan preferensi investasinya. Maka dari itu, investor umumnya akan memilih audit report lag yang lebih pendek. Semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam pengauditan laporan tahunan perusahaan, maka akan semakin lambat suatu perusahaan menyampaikan laporan tahunannya kepada OJK dan akan mengurangi kemampuan informasi tersebut dalam mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak eksternal. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengupayakan pelaporan tahunan yang tepat waktu, termasuk mempertimbangkan faktor audit report lag demi efisiensi waktu audit agar dapat menarik investor potensial untuk berinvestasi dalam perusahaan. Audit report lag dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti profitabilitas, kompleksitas audit, jenis KAP, ukuran perusahaan, audit tenure, leverage, dan lain sebagainya.
Determinan yang telah dijelaskan tersebut dari penelitian sebelumnya, seperti yang disebutkan tadi, lebih berfokus dalam menguji dan menganalisis faktor penyebab audit report lag dari segi kompleksitas perusahaan. Namun relatif sedikit literatur yang mempelajari peran dari auditor spesialis industri sebagai penentu audit report lag, dan penelitian seperti ini masih jarang dilakukan. Spesialisasi industri merupakan salah satu strategi diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan audit dengan menyediakan layanan audit berkualitas kepada klien dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam oleh auditor mengenai industri klien. Audit yang berkualitas dan pengetahuan mendalam mengenai industri klien tersebut akan memungkinkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat dan singkat dalam mengaudit akun perusahaan, sehingga akan meningkatkan ketepatan waktu dari pelaporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh dari auditor spesialisasi industri dalam menentukan audit report lag perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah auditor spesialisasi industri berpengaruh dalam menentukan audit report lag suatu perusahaan. Dan dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh dari auditor spesialisasi industri terhadap audit report lag suatu perusahaan. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu pertama bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya ketepatan waktu pelaporan tahunan yang sangat ditentukan oleh audit report lag, di mana perusahaan dapat mengetahui pengaruh dari auditor spesialisasi industri terhadap audit report lag tersebut, sehingga dapat mempertimbangkan keputusan dalam pemilihan auditor independen perusahaan. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang, serta dapat menambah literatur dan wawasan mengenai pengaruh auditor spesialisasi industri terhadap audit report lag suatu perusahaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan yang berguna bagi para akademisi, terutama dalam bidang akuntansi. Tinjauan pustaka. Pertama, yaitu landasan teori. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah laporan keuangan, yang kedua teori agensi, yang ketiga pengauditan dan laporan audit, yang keempat audit report lag, dan yang kelima yaitu auditor spesialisasi industri. Pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi suatu entitas selama satu siklus akuntansi yang berisikan informasi yang berguna bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, masyarakat, dan pengguna informasi lainnya. Menurut Farnbase et al. 2009 dalam Bombo dan Expo 2016, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terutama yang bersifat keuangan mengenai entitas ekonomi, seperti informasi tentang pengawasan manajemen, posisi keuangan, pendapatan dan beban, serta arus kas yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi pengguna informasi. Demi mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan hendaknya memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dalam IFRS Conceptual Framework 2018, yaitu relevan dan representation faithfulness. Dan untuk meningkatkan kegunaan informasi tersebut, diperlukan informasi yang dapat diperbandingkan atau comparability, dapat diverifikasi atau verifiability, tepat waktu atau timeliness, dan dapat dipahami atau understandability. Dalam hal mempengaruhi dan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan seharusnya relevan bagi pengguna informasi. Salah satu yang dapat meningkatkan kegunaan informasi yang relevan adalah ketepatan waktu atau timeliness, yang mana informasi telah tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga pelaporan keuangan yang tepat waktu menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan laporan keuangan relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teori agensi. Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai dasar diperlukannya audit atas laporan keuangan perusahaan, karena teori agensi merupakan teori yang melandasi perlunya penyewaan auditor independen dalam mengaudit laporan tahunan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agen dalam suatu perusahaan, di mana pemegang saham memberikan modal kepada perusahaan atau manajemen yang menjalankan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dan juga manajer diberi beberapa kewenangan dalam mengambil keputusan demi kelancaran operasi bisnis serta mendapat imbalan atas pekerjaannya tersebut. Jensen dan McLean 1976 dalam Rashid 2015
menerangkan bahwa terdapat konflik atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, di mana manajemen bisa saja melakukan sesuatu aktivitas untuk kepentingannya sendiri yang bertentangan dan merugikan kepentingan pemegang saham, yang mana hal tersebut akan mengarah kepada masalah agensi atau agensi problem. Masalah agensi juga bisa disebabkan oleh adanya asimetri informasi yang muncul ketika informasi tidak terdistribusi secara merata di antara kedua belah pihak, di mana biasanya pihak yang memiliki informasi yang lebih unggul adalah manajemen, karena keterlibatan mereka secara langsung dalam operasi atau kegiatan harian perusahaan, sehingga akan memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham seperti kesalahan pencatatan dan tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya atau manipulasi laporan keuangan. Hal ini menyebabkan pemegang saham mewajibkan perusahaan untuk menyewa auditor independen dalam mengaudit laporan tahunan perusahaan. Opini dari auditor setelah mengaudit laporan tahunan perusahaan akan membuat pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yakin terhadap laporan tahunan perusahaan yang disajikan oleh manajemen, dan juga membantu mereka mengetahui apakah manajemen melakukan kecurangan atau manipulasi dalam menyajikan laporan tahunan tersebut. Selanjutnya yaitu pengauditan dan laporan audit. Laporan keuangan harus melalui proses audit terlebih dahulu sebelum laporan tersebut disampaikan dan dilaporkan kepada OJK dan pihak eksternal. Hal ini berkaitan dengan teori agensi yang telah dibahas sebelumnya, di mana untuk mengatasi masalah agensi, perusahaan harus menyewa jasa dari auditor independen untuk melakukan audit atas laporan tahunan perusahaan. Audit menurut Arens et al. 2008 merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, yaitu seseorang yang sudah ahli dan profesional serta memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang tersebut yang biasa kita sebut dengan auditor, yang dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti tentang suatu informasi untuk mengetahui dan melaporkan derajat kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Dalam hal audit atas laporan keuangan, hasil dari proses audit ini akan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pengguna laporan keuangan dalam bentuk laporan audit yang berisi pendapat atau opini dari auditor. Laporan audit merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses audit yang berisi pendapat atau opini yang diberikan oleh auditor yang sangat berguna bagi pemangku kepentingan atau pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pengguna laporan akan melihat opini audit tersebut untuk dapat menentukan keputusan yang akan mereka ambil berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu audit report lag. Menurut Hasan 2016, audit report lag adalah periode atau jarak waktu dari tanggal akhir tahun fiskal atau tanggal laporan tahunan perusahaan sampai tanggal penandatanganan laporan audit oleh auditor independen. Tanggal tanda tangan laporan audit itu sendiri menurut Arens et al. 2010 dalam Lambert et al. 2017 merupakan tanggal di mana auditor telah menyelesaikan penugasan audit dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, sehingga dapat menyimpulkan dan memberikan opini audit atas laporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit akan membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan atau pihak eksternal. Chambers dan Penman 1984 dalam DAO dan PAM 2014 menyebutkan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit sangat penting bagi pengguna laporan, terutama bagi investor, karena apabila laporan tersebut terlambat atau lama mereka dapatkan, hal tersebut dapat membuat para investor berpikir bahwa perusahaan memiliki kabar buruk atau bad news seperti mengalami kerugian dan lain sebagainya, yang akan berdampak terhadap keputusan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Sehingga agar dapat meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan, dibutuhkan kecepatan waktu dalam penyelesaian penugasan audit terhadap laporan keuangan atau audit report lag yang pendek dan singkat. Audit report lag dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, beberapa di antaranya yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, status KAP, kompleksitas audit, masa perikatan audit, auditor spesialisasi industri, dan lain sebagainya. Determinan yang dijelaskan tersebut merupakan beberapa dari faktor yang mempengaruhi audit report lag berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, di mana profitabilitas yang tinggi, ukuran perusahaan yang besar, status KAP 4 besar, masa perikatan audit yang panjang, dan auditor spesialisasi industri dapat mempersingkat audit report lag, sedangkan leverage yang tinggi, kompleksitas audit yang tinggi dapat memperpanjang audit report lag. Namun penelitian ini akan berfokus pada faktor auditor spesialisasi industri dalam menguji pengaruhnya terhadap audit report lag, karena masih sedikitnya penelitian mengenai variabel tersebut dan hasil yang didapatkan juga tidak konsisten.
Terakhir yaitu auditor spesialisasi industri. Persaingan dan kompetitor yang semakin meningkat membuat perusahaan-perusahaan audit berusaha untuk meningkatkan kualitas audit mereka demi kepuasan klien dan memperoleh keunggulan dalam persaingan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu strategi diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan audit yang menyediakan layanan audit berkualitas kepada klien dengan pemahaman dan pengetahuan mendalam oleh auditor mengenai industri klien atau yang dapat disebut dengan auditor spesialisasi industri. Melalui pangsa pasar yang tinggi di suatu industri klien, perusahaan audit akan mendapatkan peluang yang lebih besar dan pendapatan audit yang lebih banyak dalam industri tersebut, sehingga akan membuat auditor mereka memperoleh lebih banyak peluang untuk memahami pengetahuan industri yang mendalam, yang pada akhirnya akan mengarah kepada spesialisasi industri. Menurut Ken 2008, auditor spesialisasi industri merupakan auditor dengan keunggulan seperti berikut. Pertama yaitu memiliki pengetahuan khusus yang mendalam mengenai industri klien, sehingga auditor dapat lebih memahami bagaimana kegiatan operasional klien dan mengetahui risiko audit yang kemungkinan mereka hadapi dalam melaksanakan audit terhadap klien. Yang kedua yaitu memiliki keterampilan audit khusus dengan membantu klien dalam menyediakan solusi atas permasalahan mengenai industri yang mungkin dihadapinya, yang mana masalah tersebut dapat berupa masalah perpajakan, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Ketiga, memiliki keterampilan lainnya berupa layanan non-audit, sehingga dapat meningkatkan nilai bagi bisnis klien. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa auditor spesialisasi industri memiliki keterampilan dan keunggulan dibandingkan auditor non-spesialis, yang membuatnya dapat melaksanakan audit dengan lebih cepat dan berkualitas. Hal ini juga didukung oleh pendapat Solomon et al. 1999 dalam Prancis 2004 yang menyebutkan bahwa auditor akan membuat penilaian audit dengan lebih tepat dan akurat jika auditor tersebut merupakan auditor spesialisasi industri yang memiliki pengetahuan lebih dalam karena memiliki pengalaman yang lebih besar dalam industri tersebut dibandingkan dengan auditor non-spesialis. Dari kerangka kualitas yang telah dijelaskan tersebut, bisa dikatakan bahwa auditor spesialisasi industri dapat melakukan penugasan audit dengan kualitas yang lebih baik dan karenanya membuat proses audit diselesaikan dengan lebih cepat dan singkat. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait auditor spesialisasi industri dengan audit report log. Pertama itu penelitian oleh Habib dan Buyan tahun 2011 yang menemukan bahwa auditor spesialisasi industri mampu melakukan penugasan audit dengan lebih cepat karena mereka mempunyai pengetahuan yang signifikan mengenai suatu industri, sehingga hal tersebut membuat audit report log menjadi lebih pendek. Selanjutnya, penelitian oleh Abidin dan Ahmad Zaluki 2012 menemukan bahwa auditor Big Four dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan lebih cepat dibandingkan auditor non-Big Four. Namun, auditor spesialisasi industri tidak secara statistik memberikan audit yang lebih cepat dibandingkan auditor non-spesialis. Selanjutnya, penelitian oleh Dawa dan Pham 2014 menemukan bahwa masa perikatan audit yang pendek mengakibatkan audit report log yang lebih lama dan auditor spesialisasi industri melemahkan hubungan antara audit tenure yang pendek dan audit report log tersebut. Auditor yang mempunyai masa perikatan pendek cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang minim mengenai operasi kliennya, sehingga hal tersebut dapat membuat auditor menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih lama. Namun, efek negatif dari masa perikatan audit yang pendek tersebut dapat berkurang bila menggunakan auditor spesialisasi industri yang memiliki pemahaman mendalam mengenai industri klien. Yang keempat itu penelitian oleh Ahmad et al. 2016 yang menemukan bahwa audit report log memiliki hubungan negatif signifikan dengan auditor spesialis industri, yang mana hal tersebut akan mengarah kepada peningkatan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, penelitian oleh Rusmin dan Evans 2017 menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara auditor spesialisasi industri dengan ketepatan waktu laporan audit, sehingga audit report log menjadi lebih singkat. Pengembangan hipotesis. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah auditor spesialisasi industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report log. Kerangka pemikiran. Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan audit report log sebagai variabel dependen dan auditor spesialisasi industri sebagai variabel independen. Untuk menjaga agar hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor luar dan menghindari hasil yang bias, maka penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas audit, dan leverage. Ketiga yaitu metode penelitian.
Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode dengan menampilkan data yang disajikan dalam angka-angka untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel-variabel penelitian. Kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yang terdiri dari 3 sektor industri, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor industri barang konsumsi, dan sektor aneka industri. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 345 sampel. 3. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan laporan tahunan atau annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yang dapat diakses melalui situs resmi BI yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Yang kelima, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit report log. Rumus yang digunakan untuk menghitung audit report log adalah ARL sama dengan tanggal tanda tangan laporan audit dikurang tanggal akhir tahun fiskal perusahaan. Variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor spesialisasi industri. Penelitian ini akan menggunakan variabel dummy untuk mengukur auditor spesialisasi industri, di mana nilai 1 diberikan jika suatu perusahaan menggunakan auditor spesialisasi industri, dan nilai 0 jika sebaliknya. Auditor spesialisasi industri ditentukan dengan mengadopsi penelitian Rahmat dan Moh Iskandar 2004 dalam Ahmad et al. 2016, di mana auditor spesialisasi industri merupakan auditor dalam perusahaan audit atau KAP dengan pangsa pasar sebesar 20% atau lebih dalam industri klien. Pangsa pasar auditor dalam penelitian ini diukur dengan 2 proksi berikut. Pertama, dengan proksi 1, yaitu jumlah klien dalam industri, dapat dihitung dengan membagi jumlah klien suatu perusahaan audit atau KP dalam industri X dengan jumlah klien semua perusahaan audit atau KP dalam industri X dikali 100%. Yang kedua yaitu proksi 2, total aset klien dalam industri, yaitu dapat dihitung dengan membagi total aset klien suatu perusahaan audit atau KP dalam industri X dibagi dengan total aset klien semua perusahaan audit atau KP dalam industri X dikali 100%. Dari hasil operasionalisasi variabel auditor spesialisasi industri, maka diperoleh siapa-siapa saja yang menjadi auditor spesialisasi industri per sektor dalam perusahaan sampel. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada sektor industri dasar dan kimia, jika menggunakan proksi 1 atau jumlah klien dalam industri, Ernst & Young adalah auditor spesialisasi industri dengan pangsa pasar sebesar 20,29%. Sedangkan jika menggunakan proksi 2 atau total aset klien dalam industri, Ernst & Young dan Deloitte adalah sebagai auditor spesialisasi industri dengan pangsa pasar 33,92% dan 24,01%. Selanjutnya pada sektor industri barang dan konsumsi, tidak terdapat yang memenuhi syarat sebagai auditor spesialisasi industri jika menggunakan proksi 1, sedangkan jika menggunakan proksi 2, Ernst & Young dan KPMG merupakan auditor spesialisasi industri. Dan terakhir pada sektor aneka industri, juga tidak terdapat yang memenuhi syarat sebagai auditor spesialisasi industri, namun jika menggunakan proksi 2, PwC adalah auditor spesialisasi industri. Variabel kontrol. Terdapat 4 variabel kontrol dalam penelitian ini. Pertama yaitu ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Yang kedua yaitu profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA. Yang ketiga yaitu kompleksitas audit yang diukur dengan akar kuadrat dari jumlah entitas anak perusahaan. Dan yang terakhir yaitu leverage yang diukur dengan rasio debt to total asset ratio. Model penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model regresi sebagai berikut, di mana ISA proksi 1 adalah jumlah klien dalam industri, ISA proksi 2 adalah total aset klien dalam industri, size adalah ukuran perusahaan, profit adalah profitabilitas, kompleks adalah kompleksitas audit, dan lev adalah leverage. Metode analisis data. Penelitian ini akan menggunakan analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat, uji signifikansi simultan atau uji F, dan terakhir uji signifikansi parsial atau uji T. 4. Hasil dan pembahasan.
Gambaran objek penelitian. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dari hasil purposive sampling diperoleh perusahaan yang menjadi sampel sebanyak 115 perusahaan, sehingga total sampel selama 3 tahun penelitian adalah sebanyak 345 sampel. Analisis statistik deskriptif. Dari hasil statistik deskriptif yang bisa dilihat pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa untuk variabel ARL mempunyai nilai maksimum sebesar 766, nilai minimum 22, dan rata-rata sebesar 87,91. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor membutuhkan waktu yang paling lama selama 766 hari dalam menyelesaikan penugasan auditnya, dan yang paling singkat selama 22 hari, dengan rata-rata selama 87,91 hari pada perusahaan yang dijadikan sampel. Kemudian pada variabel kontrol untuk ukuran perusahaan, nilai maksimum sebesar 33,49, nilai minimum sebesar 25,21, dengan rata-rata sebesar 28,45. Variabel profitabilitas, nilai maksimum sebesar 0,9210, nilai minimum sebesar minus 2,6410, dengan rata-rata sebesar 0,0458. Variabel kompleksitas audit, nilai maksimum sebesar 9,4868, nilai minimum sebesar 0,00, dan rata-rata sebesar 1,8796. Dan leverage mempunyai mendapatkan hasil nilai maksimum sebesar 3,744 dan nilai minimum sebesar 0,0651 dengan rata-rata leverage sebesar 0,4958. Dapat dilihat dari statistik deskriptif untuk variabel dummy pada ISA proxy 1 dapat dilihat bahwa untuk perusahaan sampel sebanyak 345 sampel yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri jika menggunakan proxy 1 atau jumlah klien dalam industri adalah sebanyak 25 perusahaan, sedangkan 320 lainnya diaudit oleh auditor non-spesialis. Selanjutnya pada ISA proxy 2 dapat dilihat bahwa dari sebanyak 345 sampel yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri adalah sebanyak 76 perusahaan, sementara 269 lainnya diaudit oleh auditor non-spesialis jika menggunakan proxy 2 atau total asset klien dalam industri. Uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Dapat dilihat dari grafik tersebut, diperoleh bahwa titik-titik pada grafik berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Kedua, itu uji multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dilihat bahwa semua nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan semua nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel dalam penelitian. Ketiga, uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada grafik scatter plot di atas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan titik-titik tidak membentuk pola teratur atau titik-titik tersebut menyebar, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian. Terakhir, uji autokorelasi. Dapat dilihat dari hasil uji autokorelasi tersebut bahwa nilai DW sebesar 1,182 berada di antara min 2 dan plus 2, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data penelitian berdasarkan urutan waktu. Analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel berikut, maka model regresi linear berganda adalah sebagai berikut. ARL sama dengan 164,149 ditambah 8,637 ISA proxy 1 dikurang 3,244 ISA proxy 2 kurang 2,998 size kurang 153,647 profit ditambah 2,944 kompleks dan ditambah 21,491 lab ditambah E. Uji hipotesis. Pertama, uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square yang diperoleh adalah sebesar 0,478, yang mana hal tersebut menandakan bahwa variabel audit di Potluck dijelaskan sebesar 47,8% oleh variabel auditor spesialisasi industri yang diukur dengan menggunakan jumlah klien dan total aset klien dalam industri, beserta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas audit, dan leverage, sedangkan 52,2% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Uji signifikansi simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan atau uji F tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,00 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.
Maka hal tersebut menandakan bahwa variabel auditor spesialisasi industri yang diukur dengan menggunakan jumlah klien dan total aset klien dalam industri, beserta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas audit, dan leverage, secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit report log. Uji signifikansi parsial atau uji T. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi ISA proxy 1 adalah 0,320 dan ISA proxy 2 0,586. Untuk size 0,073, untuk profit 0,00, untuk kompleks 0,028, dan leverage 0,00. Untuk uji parsial, hubungan antara dua variabel tersebut bisa dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikan besar dari 0,05. Pembahasan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report log. Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial atau uji T yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel auditor spesialisasi industri dengan proxy 1 sebesar 0,320, sedangkan dengan menggunakan total aset klien atau proxy 2 sebesar 0,586. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai variabel auditor spesialisasi industri yang diperoleh dengan menggunakan proxy 1 dan proxy 2 tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor spesialisasi industri, baik yang ditentukan dengan jumlah klien maupun total aset klien dalam industri, tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report log. Sehingga auditor spesialisasi industri tidak memengaruhi panjang atau pendeknya audit report log, dan karena itu hipotesis atau H1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Ahmad Zaluki 2012 dan Abdillah et al. 2019 yang menemukan bahwa auditor spesialisasi industri tidak secara signifikan dapat mempersingkat audit report log dibandingkan auditor non-spesialis. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya perbedaan definisi atau kriteria dalam menentukan auditor spesialisasi industri tersebut, dan juga adanya berbagai proksi yang digunakan dalam mengukur auditor spesialisasi industri tersebut, seperti pengukuran dengan menggunakan jumlah klien dalam industri, total aset klien dalam industri, fee audit yang diterima auditor, dan total penjualan klien dalam industri, yang mana penentuan dari auditor spesialisasi industri tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari proksi yang digunakan, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penelitian. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki perbedaan atau variasi yang signifikan dalam operasional perusahaan antar klien dalam industri yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh Moroni 2007, bahwa auditor spesialisasi industri manufaktur lebih sulit menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efisien dan efektif karena pada industri manufaktur terdapat keunikan tersendiri di antara klien dan auditor menghadapi lebih banyak variasi pada klien mereka. Sehingga hal tersebut dapat menghambat atau menyulitkan auditor mengembangkan spesialisasi dan efisiensi dalam industri tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pada variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki koefisien negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report log. Perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia akan mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak seperti pemerintah, investor, dan pihak lainnya, sehingga mereka dituntut untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Tidak peduli perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Selanjutnya, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report log. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan keberhasilan dari manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dan karenanya perusahaan cenderung meminta auditor untuk segera menyelesaikan penugasan audit agar dapat segera menyampaikan kabar baik tersebut atau good news tersebut kepada pengguna laporan keuangan. Yang ketiga yaitu kompleksitas audit mendapatkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit report log. Perusahaan dengan jumlah entitas anak yang banyak dan signifikan akan menyebabkan proses audit menjadi lebih kompleks karena laporan keuangan yang diaudit oleh auditor merupakan laporan keuangan konsolidasi, sehingga auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan penugasan auditnya. Terakhir yaitu variable control leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit report log. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya kepada pengguna laporan karena leverage yang tinggi menandakan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang buruk dan dapat memungkinkan perusahaan mengalami kegagalan seperti tidak mampu melunasi kewajiban jangka panjangnya.
Selain itu, auditor akan melaksanakan penugasan audit dengan lebih detail dan rinci karena leverage yang tinggi meningkatkan risiko seperti kemungkinan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan bahkan kecurangan yang dilakukan manajemen, sehingga hal tersebut membuat audit report log menjadi lebih panjang. Penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, auditor spesialisasi industri, baik yang ditentukan dengan jumlah klien maupun total aset klien dalam industri, tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report log. Cepat atau lambatnya audit report log tidak dipengaruhi oleh auditor spesialisasi industri. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan atau perbedaan definisi dan proksi pengukuran dalam penentuan auditor spesialisasi industri tersebut, serta perusahaan manufaktur memiliki variasi operasional yang signifikan antar klien dalam industri yang sama yang dapat menyulitkan auditor berspesialisasi dalam industri tersebut. Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report log, sehingga dapat diartikan bahwa audit report log tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran perusahaan. Namun, variabel kontrol lainnya yaitu variabel profitabilitas, kompleksitas audit, leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit report log, di mana variabel profitabilitas berpengaruh negatif, sedangkan variabel kompleksitas audit dan leverage berpengaruh positif terhadap audit report log. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka audit report log akan menjadi semakin singkat, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat kompleksitas audit dan leverage, maka audit report log akan menjadi semakin lambat atau semakin lama. Keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu, pertama, periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2019, yang mana dengan periode penelitian yang berbeda mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang didapatkan. 2. Variabel independen yang digunakan hanya satu variabel, yaitu variabel auditor spesialisasi industri, dan variabel kontrol yang digunakan hanya variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas audit, dan leverage, yang mana dari variabel tersebut merupakan sebagian kecil dari determinan yang diperkirakan dapat mempengaruhi audit report log. 3. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 345 sampel, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Saran. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu yang digunakan sebagai periode penelitian. Kedua, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti audit tenur, opini audit, umur perusahaan, likuiditas, dan variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi audit report log. Ketiga, peneliti diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sampel dengan menambah populasi dari sektor atau industri lain, seperti industri keuangan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.